Pesinden, begitulah Misye Arsita dulu dikenal. Bersama neneknya, perempuan kelahiran Kediri 2 Januari 64 itu kerap nembang. Selain pandai menyinden, Misye kecil mahir juga menari. Berkat kemampuannya itu, Misye kerap diajak neneknya main ketoprak. Jadi dunia panggung sebenarnya sudah mendarah daging dalam dirinya. Kalau aku memang dari kecil udah ini sih ya, udah biasa di bidang seni, jadi udah biasa manggung-manggung nari-nari gitu. Masih di lokasi yang sama, kami bertemu dengan Marini, bintang film yang juga penyanyi Tempo dulu. Bersama Dian Sastro dan Rahel Mariam, Marini terlibat dalam sebuah pementasan bawang merah dan bawang putih. Ngobrol-ngobrol seputar kegiatannya setelah hidup tanpa pendamping, nenek 3 orang cucu yang tetap terlihat muda dan cantik ini buka kartu soal rencananya mengakhiri kesendirian. Gini, kalau siapanya enggak, tapi doain deh insya Allah tahun ini. Meski enggan bercerita banyak, ia mau sedikit buka rahasia soal lelaki pecinta musik yang baru dikenalnya sejak 8 bulan yang lalu. Umurnya sama sama saya. Kenalnya sih udah 8 bulanan ya, tapi 8 bulan, tapi kalau dekatnya sih baru berapa bulan aja. Senang musik, orangnya sense of humornya tinggi, kekeluargaannya besar, tanggung jawabnya besar. Orangnya sabar. Ya kenalan karena coincidence ya, karena dia punya band. Saya diminta nyanyi sama bosnya, kenalan. Dukungan dari keluarga membuat keputusannya untuk menikah kembali semakin mantap. Udah lama mereka ingin saya punya pendamping gitu. Dan sebelum saya ketemu beliau pun, saya udah bilang sama anak-anak, dari akhir tahun 2003 Mama lihat deh apa yang akan Mama lakukan gitu. Apakah saya akan sendiri, apa saya soalnya saya percaya sih jodoh tuh dari atas gitu. Makanya saya nggak mau kayak dulu kalau kita seneng, harus saya jalanin aja lillahi ta'ala. Kalau emang Allah kasih, pasti jalannya akan smooth gitu. Mungkin kalau saya sendiri, lebih senang kalau mama sendiri aja bebas, merdeka. Tapi mama butuh pendamping gitu, karena kita anak-anaknya juga pada udah sibuk sendiri. Kadang-kadang dia mau nonton aja suka susah, minta temenin gitu-gitu. Ya udahlah dia butuh pendamping yang benar-benar lahir batin dia bisa puas gitu. Jadi ya udahlah kalau mama emang udah yakin ya yakin. Paling kita sebagai anak ya insya Allah mendoakan ini yang terakhir dan paling bahagia, yang terbaik gitu. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar di minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Misye Arsita. Banyak sekali kisah duka yang telah dialami, dari mulai perceraian sampai dengan kehilangan hak asuh anaknya sendiri. Selain itu ada juga beberapa kisah sedih lainnya yang ternyata mempengaruhi perjalanan karir Misye hingga sekarang. Baiklah pemirsa, mari bersama-sama kita ikuti saja penuturan dari Misye Arsita. Pesinden, begitulah Misye Arsita dulu dikenal. Bersama neneknya, perempuan kelahiran Kediri 2 Januari 64 itu kerap nembang. Selain pandai menyinden, Misye kecil mahir juga menari. Berkat kemampuannya itu, Misye kerap diajak neneknya main ketoprak. Jadi dunia panggung sebenarnya sudah mendarah daging dalam dirinya. Kalau aku memang dari kecil udah ini sih ya, udah biasa di bidang seni, jadi udah biasa manggung-manggung nari-nari gitu. Terus biasa ikut grup-grup band, manggung. Keduanya juga nenekku dulu ada kayak punya grup ketoprak, jadi mungkin udah biasa di panggung hidupku. Untuk menguji dan mengembangkan bakat seninya, selepas SMA tepatnya tahun 80, Misye hijrah ke Jakarta. Setiba di ibu kota, ia masuk Sanggar Salemba Cinema Studio. Di sanggar ini ia mulai mengenal lebih jauh tentang film dan dunia pertelevisian. Cita-cita Misye untuk jadi artis terkenal memang sudah kesampaian. Tapi tidak demikian dengan cita-citanya yang lain, yaitu ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Karena dalam hal yang satu ini ia sempat gagal. Kalau soal rumah tangga aku tuh benar-benar kayak ngimpi ya ibaratnya. Karena aku tuh nggak, dari dulu perkawinan yang pertama tuh nggak ada perasaan menyangka bahwa kehidupan rumah tangga aku tuh bakalan kandas di tengah jalan gitu. Pernikahannya dengan Johannes Andi Irwanto yang dilangsungkan pada tahun 83 itu memang tadinya berjalan normal. 2 tahun setelah pernikahan, mereka sempat dikaruniai seorang anak perempuan yang tidak lama kemudian meninggal. Tak lama kemudian, mereka kembali dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Benaya Stephen. Sejak saat itu, selain dikaruniai suami dan anak, secara ekonomi kehidupan Misye sudah bisa dibilang lebih dari cukup.
Tapi sayang pernikahan yang sudah berjalan 15 tahun itu tiba-tiba berantakan. Desember 98 mereka resmi bercerai. Penyebabnya menurut Misha ada perempuan ketiga yang tidak lain adalah Sinta Bella. Saya nggak ngeh gitu kalau dia tuh kaget. Cuman karena saya merasa ya biasa ya, saya sama artis gitu, saya pegang hidungnya, kok hidung kamu operasi di mana, bagus banget gitu. Terus dia jawab di situ, di dokter deket Ancol gitu. Tapi setelah itu dia langsung duduk, langsung telepon. Ternyata dia itu mungkin telepon si Andi ya, nggak taunya backstreet gitu di belakang saya. Misha pantas sakit hati karena selain kehilangan sebagian kekayaan, ia pun harus pula berpisah dengan putranya. Maka tidak heran jika setahun setelah perceraian, ia mengajukan gugatan ke pengadilan, menuntut hak asuh atas anak dan harta gonogini yang belum diterimanya. Terutama anak kalau saya. Sebenarnya saya itu juga nggak akan menuntut harta tadinya kalau dia berlaku baik terhadap saya. Karena waktu itu saya juga sempat ya ngebaik-baikin dia di media, di tabloid sama di majalah itu kalau nggak salah Populer. Aku sempat baik-baikin dia karena dia pesan nama aku, kamu nggak usah ngomong macam-macam sama media. Nanti kalau kamu bisa baik, saya temuin kamu sama anak kamu. Tapi sayang, gugatan harta gonogini dan hak asuh anak yang diajukan Misha tidak dikabulkan pengadilan. Menerima kenyataan ini, Misha jelas sulit menerima. Dan ini komentarnya sesaat setelah putusan diumumkan. Gimana pun namanya batin ya. Rasanya pengen meluk tapi nggak mungkin gitu, jadi nangis juga gitu dalam batin saya tuh. Ya itu paling jalan satu-satunya saya, karena ya mungkin kalau orang bilang masa sih ketemu anak aja nggak bisa, ya lihat sendirilah dia itu dikawal siapa aja. Sebenarnya waktu itu hanya 3 bulan Misha menyandang status janda, karena pada bulan Maret 99 ia menikah dengan Agustiono alias Agus Leo. Dan pada 23 Mei 2000, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arjuna Anggara Sadana Putra. Maksudnya kan kalau Arjuna itu kan tokoh pewayangan yang sakti, enggak sakti, tampan, ya playboy teman kalau ini jangan. Di awal pernikahan keduanya ini, rumah tangga Misha tidak berjalan mulus. Konflik kerap terjadi. Tapi untungnya tidak sampai berujung ke perceraian dan bertahan sampai sekarang. Memang namanya kita rumah tangga, apalagi beda usia juga jauh, saya sama Mas Agus. Jadi untuk istilahnya mengeklopkan itu masih perlu waktu, perlu pengertian, perlu ini. Nah saat itu memang banyak hal aku sering juga cekcok, memang benar. Terus dia juga masih belum dewasa, juga benar. Cuman dengan adanya pengalaman banyak berita-berita infotainment segala macam kayak gitu, aku lihat terakhir ini kan rumah tanggaku sama dia udah 5 tahun nih. Aku lihat ke belakang-belakangan ini dia banyak berubah dengan sendirinya gitu loh. Seperti peran-peran yang kerap dimainkannya dalam sinetron, hidup Misha kini tampak bahagia. Suami dan 1 anak sudah membuat ia senang dan tenang. Hanya di balik semua itu masih ada yang mengganjal di hatinya. Kerinduan yang sangat pada Benaya, putra pertamanya. Batinku sih nangis ya, nangis terus gitu. Apalagi kalau ngelihat gitu kok kayak kemarin jadi aku lihat ya ampun, karena pengen meluk tapi nggak bisa gitu loh. Terus udah gitu juga kok tega banget bapaknya tuh nggak memberikan istilahnya memberikan kesempatan untuk mamahnya sama anaknya ketemu. Tapi kerinduan pada darah dagingnya itu kini coba ia tahan. Misha tidak lagi ngotot untuk bisa mengasuh Benaya. Aku juga nggak mau memaksa gitu loh istilahnya, daripada dia nanti tambah benci gitu. Aku ibaratnya biarinlah aku yang sakit, tapi untuk kesananya aku bakalan ibaratnya nanti dia bakalan ngerti gitu. Cuman terkadang aja kalau memang nggak kuat banget aku suka ngelewatin sekolahan, berhenti di depan sekolah gitu, nungguin dari jauh dia keluar gitu. Untungnya kini Misha punya Arjuna, putra sematawayang hasil pernikahannya dengan Agus Leo. Melalui Arjuna lah kerinduan Misha pada Benaya tercurahkan. Kebetulan nih ada Arjuna ini benar-benar kadang gerak-geriknya segala macam tuh bisa persis gitu. Jadi lucu, gendutnya rambutnya juga dulu Benaya tak gondrongin panjang gitu juga. Yang ini sekarang juga gondrong. Jadi kayak mengulang masa lalu ya. Pemirsa, beruntung sekali karena Elma Tiana mempunyai kebiasaan nempel molor alias mudah tidur.
Kebiasaannya ini kita tangkap di atas pesawat dalam perjalanan menuju Riau. Tidur, tidur, tidur. Itulah kebiasaan Elma Tiana saat menempuh perjalanan jauh. Gambar ini kami ambil pekan lalu dalam penerbangan Jakarta-Batam. Elma nyenyak di kursi pesawat terbang. Dan yang ini Elma lelap di kursi kapal laut dalam pelayaran Batam Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Lantas satu lagi yang ini, Elma tidur di ruang tunggu. Pokoknya tidur, tidur, tidur. Itulah sebagian dari kehidupan Elma Tiana. Tidur, pokoknya aku tuh di mana aja, alhamdulillah, untungnya nggak repot ya, di mana aja bisa tidur gitu loh. Jadi pelor, nempel molor. Berbagai gambar Elma Tiana tidur ini kami kuak pekan lalu dalam perjalanan ke lokasi syuting telesinema bertajuk Dongeng Pasir, produksi RCTI dan pemerintah daerah Kepulauan Riau yang rencananya akan ditayangkan RCTI pada bulan Ramadan nanti. Selain Elma, pemain lainnya adalah Kinar Yosi yang juga dikenal sebagai model. Kita sedang berdiri